selamat siang hadirin sekalian. Sebelumnya atas nama Indonesian Institute Center for Public Policy Research, saya Dinda Tirta Komuta, Direktur Program TI, mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya juga dan antusias untuk hadir. Begitu pula kepada para narasumber di sini, Profesor Dr. Hasbulan Tabrani, MPH Dr. PH, lalu Pak Said Iqbal, dan Dr. Surya Chandra Surapati. Mungkin saya berikan informasi sedikit dulu tentang The Indonesian Institute, karena kadang kita memulai sesuatu tapi kita nggak tahu nih tuan rumahnya siapa sih, apa sih gitu ya sebelum. Nah, jadi Indonesian Institute sendiri sebenarnya adalah lembaga yang melakukan riset tentang kebijakan publik. Kita didirikan sejak Oktober 2004, tapi sebenarnya mulai kegiatan sejak 2005. Beberapa publikasi kami yang kami lakukan secara ajak, baik bulanan maupun tahunan, itu bisa diakses di website kami di www.theindonesianinstitute.com. Kajian bidang yang kami tekuni juga beragam, karena public policy sendiri adalah isu yang sangat luas. Tapi rasanya tahun ini kita juga melihat betapa signifikannya atau krusialnya isu-isu yang berkait dengan MDGs dan termasuk isu kesehatan. Bahkan dalam prolegnas pun mungkin nanti Dr. Surya bisa menjelaskan lebih jauh bahwa ada beberapa RUU yang memang sangat terkait dengan isu-isu MDGs, terutama isu-isu kesehatan. Begitu pula yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai deadlock pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk The Indonesian Forum sendiri, kita sudah mulai sejak awal Februari. Sebenarnya untuk diskusi publik, TI sendiri mengadakan sejak tahun 2005. Ada juga FGD terkait dengan isu-isu seperti recovery Aceh waktu itu. Tapi kita yang membuat format yang agak berbeda, dan kami masih mempelajari untuk itu bagaimana kita punya forum yang interaktif, karena kami percaya tidak hanya narasumber yang bisa memantik diskusi, bahkan para peserta juga punya informasi mungkin yang ingin di-share. Jadi kiranya nanti dari moderator kami, dari Dewan Penasihat kami, Mas Ron Ghazali akan menjadi fasilitator untuk itu. Jadi kita lebih ke sharing sebenarnya. Dan tujuan dari Indonesian Forum sendiri adalah selain memfasilitasi para pemangku kepentingan juga membuat kebijakan, sebenarnya juga untuk memberikan peta yang komprehensif tentang isu yang akan dibahas. Jadi kita bisa dengar dari sisi eksekutif, legislatif, atau masyarakat sipil. Kadang-kadang mungkin masalahnya adalah tidak adanya jembatan di situ. Kita tidak menerima informasi yang benar-benar komprehensif. Yang ada kita hanya terjebak dalam kritik-kritik, atau yang satu berjalan kemana, yang satu berjalan kemana, tanpa kita tahu apa sih sebenarnya yang menjadi mapping di proses pembuatan kebijakan itu. Dari para peserta juga kita share beberapa publikasi Indonesian Institute, tapi basically sebenarnya kita sudah go online, dan kita aktifkan website kita sejak bulan Juli tahun lalu, di mana semua publikasi kami yang dapat diakses secara publik bisa langsung diklik di situ, termasuk beberapa hasil riset kami. Atau mungkin juga ingin bertanya ke perpustakaan TI, silahkan. Jadi itu sekilas tentang The Indonesian Institute, dan saya mewakili teman-teman peneliti juga, semua di Indonesian Institute juga berharap agar forum ini bermanfaat dan kita bisa lebih interaktif, karena ini adalah kepentingan bersama, semuanya perlu partisipatif gitu. Ya, kita juga yang mendengar lebih banyak mungkin juga dari narasumber, tapi mungkin dari peserta juga punya cerita sendiri yang ingin dikaitkan di isu ini. Saya serahkan forum ke Mas Abdul Rohim Ghazali, Dewan Penasehat Indonesia Institute. Terima kasih kepada narasumber. Saya persilakan untuk duduk di samping saya, Pak Profesor Surya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, ini adalah bentuk yang ketiga ya Pak Yuda ya, yang kedua. Yang kedua. Selamat datang kepada saudara-saudara dari teman-teman sekalian yang menjadi peserta diskusi ini, dan yang kami hormati Pak Profesor Hasbulan Tabrani, Mas Said Iqbal, terus ini yang terhormat anggota Dewan kita Pak Surya Chandra
Surapati, anggota Komisi 9 DPR RI dan Wakil Ketua Pansus yang kita diskusikan pada sore hari ini. Dan ini saya punya catatan juga, ada beberapa teman kita yang hadir dari ada Mas Ridwan Monalfa yang dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, ada juga Mas Ibat dari Kemenkopesra. Saya nggak tahu ini sekarang. Terus ada Pak Ibu, ada teman saya Ibat itu cowok soalnya. Yang pasti cowok dan bapak. Ada Mbak Salman itu cewek kan ya, Mbak Salman dari Jamsos Indonesia. Ada Pradipta dari ITSI ini mungkin ITSI ini jaminan sosial kali ya. Apa? Institut Jaminan Sosial Indonesia. Kemudian Mas Nur Iman dan mungkin ada beberapa yang lain yang mohon maaf kalau belum tercatat dalam kertas saya ini. Hadirin sekalian, masalah badan penyelenggara jaminan sosial ini tadi saya sebelum acara ini dimulai itu saya sempat bertemu dengan Pak Profesor. Jadi kenapa kita agak telat? Kesimpulan kita sementara tadi karena memang masalah ini mungkin dari segi media tidak menarik, kemudian pembahasannya. Jadi persoalan yang menyangkut masyarakat banyak di Indonesia ini memang belum menjadi prioritas, sehingga ya apalagi kemudian ketika dibawa ke DPR, Pak. DPR di sana ada tarik menarik kepentingan, sesuatu yang sangat penting, karena tarik menarik kepentingan itu kemudian menjadi deadlock. Tapi sebenarnya seharusnya ini kan sudah sejak 2009 ya. Sejak 2009 harus maksimal sudah terbentuk yang namanya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Karena undang-undangnya itu kan sudah terbentuk sejak 2004. Nah, 2004 dan pada saat undang-undang itu terbentuk seharusnya 5 tahun setelah itu kan sudah ada tindak lanjut dari undang-undang yang sebelumnya hanya bicara soal kebijakan. Nah, perdebatan saya nggak tahu perdebatan di DPR itu seperti apa, tetapi yang jelas dua rapat yang terakhir dengan pemerintah itu yang pertama deadlock, nggak jadi rapatnya karena dari pihak pemerintah 8 menteri yang diundang itu tidak hadir, hanya satu wakil menteri yang datang. Nah, dan yang belum lama kemarin itu minggu yang lalu. Nah, itu juga dari pihak pemerintah hadir dan semua peserta hadir, tetapi kemudian terjadi perdebatannya di situ antara kepentingan pemerintah dengan DPR. Saya kira belum ada kata sepakat untuk masalah ini. Apakah harus merevisi kembali undang-undang yang belum berfungsi ini, ataukah langsung pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? Nah, di sini ada 3 narasumber yang sangat kompeten. Ada Profesor Nasbullah Tabrani, ada Pak Surya dan Mas Said. Ini saya kira orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam masalah ini di DPR, Komisi 9 yang membidangi kesehatan antara lain. Nah, saya nggak tahu dari mana mulainya. Mungkin dari Pak Hasbullah dulu ya. Oh iya, boleh. Jadi masing-masing pembicara saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Silakan.